Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat Camp 404 juga untuk mengundang saya dalam acara malam ini. Sangat menarik ya. Jadi saya juga sangat senang bahwa kemudian ada satu saya bilang lembaga atau suatu tempat yang kemudian bisa mengkonek kami kita ini di dunia industri, terus kemudian kepada misalnya teman-teman yang kemudian ingin mungkin salah satunya bisa berpartisipasi di dunia kerja. Dan yang paling penting mungkin kalau saya juga biasa ngeliat gitu ya, kalau misalkan di industri sekarang ini lagi rame-ramenya startup atau lagi rame-ramenya mungkin kalau kita di IT ada yang kalau after this saya mau kerja di mana, dan segala macam itu banyak sekali yang kemudian I want to work in startup dan something like that. Nah, tapi jangan lupa gitu ya bahwa sebenarnya yang saya paling menarik adalah ada juga satu istilahnya tujuan bahwa di industri selain IT-nya itu sendiri gitu ya, ini IT based company, kami salah satunya saya gitu ya di consumer goods gitu ya, atau di dunia industri FMCG, food manufacturing utamanya industri gitu ya, manufacturing consumer goods. Terus hari ini kemudian saya juga mau coba bawakan ya buat teman-teman di sini, sebenarnya lebih ke praktek gitu ya, lebih ke kemudian kalau memang bekerja di non IT Pak, atau kemudian di kantor yang nggak IT minded, itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini yang paling menarik. Nah, jangan salah bahwa kemudian kita malahan ada dua, yang tadi saya juga suka kata-kata dari Camp 404, practical, namun juga kemudian kita mencoba modernisasi, itu yang paling penting. Nah, saya juga mungkin perkenalan dulu diri saya sendiri. Nama saya Arik Kristianto. Saya mungkin di industri baru 20 tahun mungkin ya, hampir 20 tahun sebenarnya, hampir 20 tahun di industri, berangkat juga bareng sama teman-teman. Dulu juga di zaman saya gitu ya, mungkin senang juga nih melihat kayak begini, dulu juga pengen belajar kemudian ke industri cari yang kemudian mengajarkan ilmu waktu itu ya, mungkin zamannya dulu Microsoft.net dan segala macam itu ada tuh saya ikutin juga. Nah, ini kalian bisa lebih mudah nih online dan segala macam, itu yang bisa disampaikan. Nah, itu saya berangkat dari orang IT, kemudian sempat jadi programmer, kemudian lama di industri consumer goods. Itu yang boleh mungkin saya ceritakan. Nah, sebelumnya ini tadi sempat saya mungkin nggak perlu bawa ini saya, tapi ini kemudian ada saya kasih contoh praktikal yang saya gunakan yang di company saya sekarang ini, gitu ya. Nah, apa itu sebenarnya modern workplace? Terus kemudian bagaimana kita benar-benar memudahkan user kita gitu ya, user non IT untuk kemudian bisa menggunakan, bisa even pakai teknologi. Itu paling penting gitu ya. Nah, jawabannya bagaimana kemudian berangkat dari yang paling simpel gitu ya, kita menuju ke modern IT. Modern IT itu apa, seperti apa? Mungkin paling simpel gitu ya. Kalau kalian lihat, kalian kemudian rasakan juga gitu ya. Walaupun ini nanti kelihatannya ini udah kita lakukan kok Pak, ini udah kita biasa seperti itu. Tapi enggak juga. Di kita di industri, di kita di kemudian orang-orang yang kemudian udah pakai udah jago gitu ya, udah biasa pakai Android atau udah biasa pakai udah biasa pakai handphone atau biasa pakai teknologi, tapi belum tentu begitu kita dari IT untuk kemudian kasih satu solusi ke mereka tiba-tiba gaptek gitu. Itu sering terjadi, dan ini yang kemudian bagaimana kita di dunia, di industri di IT, sebagai seorang IT lagi bahasanya, atau seorang teknologis, kita bisa meramu bagaimana kemudian setiap orang itu punya arahan untuk menuju modern IT. Itu yang paling penting. Nah, simple, easier than said, tapi ini yang kemudian kalian harus lihat bahwa bagaimana kita bisa mempush, bagaimana kemudian istilahnya modern workplace itu dilakukan.
yaitu dengan cara ya kita rasakan sendiri bahwa kemudian misalkan paling gampang email lah ya. Kalau email bagaimana dari multiple devices, nggak hanya cuma bisa diakses di satu devices, nggak hanya cuma di laptop atau desktop aja, tapi bagaimana kemudian bisa diakses lewat handphone, kemudian lewat iPad, kemudian lewat komputer. Itu one of the example, itu contoh. Itu yang kemudian kita sebut modern IT. Gitu. Nah, ini yang kemudian kalau jangan lupa kalau kemudian kita mengembangkan sebuah sistem, membuat aplikasi, itu kita harus punya pikiran seperti ini, gitu ya. Nah, workplace apa sih sebenarnya kalau kita lihat di yang kejadian. Nah, sebelum saya mungkin ke workplace-nya itu sendiri ya, saya juga share gitu ya, apa pain kami gitu, pain kita di IT, mau itu sebenarnya IT manager atau IT head atau apapun itu, bagaimana kemudian kita bisa sebagai seorang IT mensupport company, mensupport tempat kita bekerja gitu ya. Paling gampang ya, walaupun Pak udah pada modern gitu ya, tapi banyak sekali bahwa ini studi yang saya pinjam dari Microsoft gitu ya, bahwa salah satunya itu ya 66% gitu ya, kita digunakan bahwa untuk maintaining legacy system, dan itu benar. Nah, ini saya share bahwa masih ada Pak, masih bahkan di company saya masih ada satu teknologi yang dia pakai sistem tahun 2007, ada yang masih pakai sistem tahun apalagi ya 2017, 2010 segala. Itu masih ada, dan itu kita punya kesulitan bagaimana kemudian kita maintaining this legacy system gitu. Nah, kemudian yang kedua, employee yang tadi saya bilang kelihatannya sih modern gitu ya, kelihatan kemudian mereka udah biasa pakai handphone, udah biasa pakai gadget dan segala macam, but sometimes kalau ketika menggunakan teknologi bisanya itu aja, pakai Excel ya itu aja gitu. Itu yang kemudian 61% dibilang pintas itu yang kemudian kejadiannya ini menyulitkan sih buat kita. Nah, yang paling penting lagi kalau kita ini paling juga menarik studi gitu ya. Kalau kita udah konsentrasi bekerja, terus tiba-tiba atau udah ini ya, tiba-tiba ada gangguan gitu ya, itu benar-benar butuh waktu untuk kemudian regain lagi. Misalkan paling gampang ketika lagi full concentration, bikin email, bikin presentasi, tiba-tiba dipanggil bos gitu ya, itu takes 23 menit untuk kemudian bisa balik lagi ke fokusnya gitu. Nah, kemudian kita mesti apa? Jadi sebagai satu departemen atau sebagai suatu yang kita mensupport bisnis, kita tuh di-expect untuk melakukan lebih more. Gimana supaya kemudian organisasi gak hanya rutin, kita bisa agile. Dan yang paling penting si individu ini atau orang-orang yang bekerja ini bisa fokus. Itu ya, ini nanti key-nya yang paling menarik ya, saya bisa kasih tahu. Terus diperlukan adanya tools atau adanya istilahnya tempat untuk bekerja sebagai tim gitu. Ini yang saya mau cerita seperti itu. Apa sih, bagaimana sih gitu. Jadi kuncinya bagi dalam satu tempat kita bisa melakukan semuanya gitu. Nah, kenapa teamwork itu benar-benar membantu? Jadi sekarang ini timnya itu tim gitu ya, dibandingkan studi juga yang paling menarik bahwa kalau tim itu lebih istilahnya malah lebih besar loh, jangan salah, kadang-kadang jadi lebih besar dibandingin perusahaan-perusahaan di 5 tahun yang lalu. Terus kemudian kata-kata kolaboratif, kata-kata bagaimana kita harus bekerja sama buat nanti di industri, orang finance, orang HR, orang kemudian supply chain logistik itu bisa bekerja bareng, itu udah meningkat 50%. Nah, terus tapi kemudian ketika semua sudah bekerja dalam satu tim, itu buat si company, buat si perusahaan itu, buat mereka itu akan meningkatkan 5 kali dari si kinerjanya lah, itu yang menarik. Jadi itu diperlukan pentingnya sebuah teamwork gitu ya. Nah, ini saya agak sedikit ini kan bumbu produk ya, tapi kenapa saya pakai studi Microsoft? Karena mereka punya satu solusi yang semuanya ada gitu ya. Jadi mereka punya email dan kalender dengan Exchange, kemudian ada juga teknologi SharePoint. Nah, kalau kalian mungkin belum pernah dengar, nah ini salah satu yang kemudian bisa saya share hari ini.
Nah, itu yang paling menarik ada untuk chat, calls, dan meeting yang sama seperti yang kita lakukan di sini. Mungkin beberapa pernah dengar Teams gitu ya. Nah, tapi taunya Teams aja seperti Zoom aja. Nah, enggak. Nanti ada sesuatu yang mungkin saya share hari ini yang sangat menarik, bahwa itu tuh ada loh fitur-fitur yang lain. Nah, ada network juga, kemudian bagaimana kita bisa bekerja secara organisasi. Ini it's like Facebook or social media network for organization gitu. Nah, dengan harapan bagaimana nih? Yang paling penting adalah kita tuh juga, kami di dunia itu kita bisa mengejar bagaimana, balik lagi ke tadi tujuannya, si productivity, bagaimana kita bekerja sebagai tim ini menjadi membantu buat orang-orang gitu. Nah, kemudian mana yang harus di start gitu ya? Mana yang harus di start? Ini yang menarik ketika saat itu kami misalkan gitu ya di industri atau di perusahaan saya gitu ya, kita mau ngejar yang luar dulu, mau dalam dulu, atau kemudian mau cari yang internal things. Semuanya yang akan kita capai gitu. Semuanya kita capai, bagaimana kita kerja dengan Teams, bagaimana kerja dengan si sosial medianya atau Yammer, bagaimana kita kerja Outlook. Nah, ini yang paling menarik. Outlook, Pak, Outlook kan cuma email doang, betul, but Outlook is kind of a base-nya juga nanti gitu loh. Dan akhirnya ada satu tempat untuk kolaborasi file, yang kita sebut dengan SharePoint. Nah, ini tadi yang saya bilang. Satu yang kemudian bagus adalah satu teknologi yang kalau mungkin orang-orang, kalau kalian lihat, oh cuman untuk video conference seperti kita pakai Zoom saat ini. Nah, Teams juga bisa seperti itu. Tapi ada, walaupun simple gitu ya, dia punya 3 fungsi yang kemudian itu elaborate more, lebih dari yang cuman hanya sekedar untuk sekedar video conferencing gitu ya. Nah, satu, of course, seperti yang kita lakukan saat ini, doing a chat and collaboration gitu ya. Chat collaboration itu ini bagaimana kemudian dalam satu grup kita bisa lakukan kolaborasi. Simpelnya dari mana? Dari grup chat gitu ya. Dari kita bikin, kalau misalkan kalian pergunakan biasanya WhatsApp. Nah, ini dia ada satu tempat untuk kemudian melakukan chat dan kolaborasi. 2, kalau misalkan seperti yang kita lakukan di sini adalah kita bisa lakukan meetings, on conference meetings atau calling seperti kita benar-benar telepon biasa. Itu menarik ya, saya. Nah, ini yang lebih menarik, bagaimana kemudian si Teams ini bisa bikin aplikasi, really application yang bekerja dan ada workflow-nya. Workflow itu apa? Workflow itu artinya apa? Jadi ada aliran data, aliran persetujuan atau aliran approval yang dilakukan oleh orang per orang gitu. Nah, ini salah satunya bahwa Teams itu tuh bisa ya dalam konteks program aplikasi banyak sekali dia provide gitu ya. Tadi saya sebutkan beberapa, ini mungkin nggak perlu dihafal gitu ya. Jadi bukan hanya Teams tadi kita bilang bahwa dia untuk video conferencing dan segala macam, tapi gimana bisa embedded semua aplikasi-aplikasi termasuk punyanya Microsoft dan non Microsoft ada di satu tempat gitu ya. Nah, yang paling kena nih mungkin buat kalian gitu, oh ada part nggak buat kita di IT-nya? Ada sekali. Jadi yang kalau saya boleh share gitu ya, di bagian di situ pun ada programmingnya, yang biasanya serunya yang paling bagus nih, low code development dan automate. Itu yang saya paling menarik, bahwa kita bisa build aplikasi di dalamnya. Dan harapannya apa? Harapannya adalah kita, dan itu harus dilakukan dan bisa dilakukan, bahwa kita dalam konteks proses dan custom application itu kita benar-benar simplify. Kita benar-benar kemudian bisa lakukan si business proses untuk membantu di masing-masing departemen, kemudian si company punya rules gitu. Itu yang paling menarik. Nah, saya bahas satu-satu, misalkan gini. Ini salah satu saya juga bisa share ya apa yang mereka sebut dengan Power Platform di Microsoft. Jadi hebatnya Teams itu kita bisa embed aplikasi. Nah, termasuk aplikasi punyanya si Microsoft ya. Satu, Power BI. Ini satu tools yang kemudian bisa dibilang reporting ya, kalau mungkin gampangnya kalian pernah dengar dari reporting, tapi
Ini adalah gimana satu report bisnis yang kita bisa embed, kita bisa ambil data dari berbagai macam area. Di contoh saya misalkan kita ambil dari finance, kita ambil dari sales, kita ambil dari juga supply chain. Itu kemudian kita ramu dalam satu tempat dan kemudian kita build di Power BI, terus kemudian kita taruh di Teams. Itu yang paling menarik. Nah, ini juga nih Power Apps. Power Apps itu apa, Pak? Yang tadi kalau misalnya kita bilang low code, gimana? Ini yang menurut saya paling menarik. Kita bisa bikin custom application yang kita nggak perlu yang kita nggak perlu bahkan tahu coding code. Gitu. Istilahnya kalau bahasa saya bahkan gitu, kalau misalkan saya tinggal ceplok gitu, drag and drop flow biasanya gitu. Kemudian ini bisa membuat aplikasi di dalam Teams-nya. Gitu. Nah, ditambah kemudian flow, kalau tadi kan saya bilang bahwa kita bagaimana mengautomate-nya. Mengautomate itu contohnya paling gampang nih ya. Mungkin kalian pernah dengar if this then that gitu ya. Satu aplikasi kalau ketika terima email, kemudian kirim dong email ini, kirim email ini ke attachment-nya ke Teams, ke Twitter saya atau ke Facebook saya, seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan dalam konteks business language apa yang kita lakukan gitu. Nah, yang kemudian sangat menarik saya bisa share adalah begini, apa yang dari semua tadi seperti itu kita bisa lakukan apa, Pak, di bisnis? Nah, satu, kita bisa lakukan bahwa misalkan contoh nih, kalau saya ada satu report BI, salesnya kurang bagus, salesnya kurang atau jelek lah gitu ya. Seorang sales manager itu bisa langsung action dari, jadi semua terintegrasi tadi tuh, sales region Sumatera kurang bagus nih, jelek. Dia langsung connect, siapa sih sales manager di Sumatera, pakai Teams tadi berupa chat gitu ya, sekedar hampir sama dengan mungkin kita bilang, siapa sih WhatsApp nomor WhatsApp-nya sales manager di Sumatera, seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan dan kemudian bisa action. Kenapa? Jadi perpaduan antara si data dari Power BI, terus kemudian bagaimana dia bisa action untuk chat dan menanyakan why is why-nya gitu. Nah, dan dengan harapan ini bisa of course dong productivity, bagaimana kemudian cepat sampai ke dia, pertanyaan cepat dijawab, dan kemudian bisa dapetin satu konsensus gitu. Termasuk diskusi tadi kan saya bilang, ini salah satu contoh dengan data yang juga di situ aja, dan ini balik lagi integrated dengan satu, kita sebutnya ya, kami pakai teknologi Office 365. Akses dari mana aja? Akses dari handphone, akses dari laptop, akses dari iPad atau ini sudah satu integrasi. Itu yang paling menarik ya. Nah, kemudian buat kita nih, buat kami gitu ya, di IT-nya seperti apa, itu pun kita bisa manage dalam satu tempat, dalam satu istilahnya platform gitu ya, bahwa si admin ini, walaupun tadi kan banyak ya Pak aplikasi, ada Power aja kalau bahasa saya, ada Power Rangers-nya, ada Power BI, ada Power Power Apps, dan kemudian Power Automate, itu kita bisa tetap jadikan di satu tempat yang kemudian kita bisa manage. Itu penting buat nanti buat kitanya atau IT-nya sebagai admin, itu bisa. Nah, termasuk kita highlight apa sih yang paling banyak dipakai sama orang-orang di industri di company saya gitu. Itu juga berarti sering dipakai untuk chat nih, sering dipakai untuk Teams-nya saja nih. Nah, itu kita bisa lakukan. Nah, yang paling penting ini juga biasanya suka lupa nih bahwa aman, karena buat company itu aman juga, selain kemudian kita gain untuk istilahnya of course profit atau benefit dan segala macam. Terus yang kedua, security ini harus. Kenapa? Dengan kemudian kita juga menjaga keamanan data di si company, itu juga bisa membuat of course si company lebih baik gitu. Nah, ini salah satunya ya, fitur-fitur yang kemudian suka dilupakan, terus kemudian buat kita di IT itu susah biasanya manage-nya. Nah, dengan si Power Platform ini, itu istilahnya we can do this dalam satu tempat, satu platform, di mana kita kemudian menginginkan akses manajemen, termasuk kalau ada ancaman atau threat protection itu sudah ada.
Nah, termasuk otomasi untuk apa yang kita sebut dengan proteksi informasi atau information protection. Itu juga embedded, istilahnya juga otomatis. Itu pentingnya dan benar-benar kita bisa jaga lah di situ. Nah, kemudian tadi saya cerita ya, oh Pak ada enhanced productivity skenario di Office 365. Bagaimana? Nah ini yang paling menarik. Bagaimana terus kemudian kita juga bisa ada skenario-skenario di luar dari Office 365 atau di luar dari si Power Platform tadi. Yang nantinya kalau misalnya kita menarik itu ada AI. Nah ini yang mulai nih, AI. Bisa nggak? Bisa. Kita bagaimana kita mengkonekkan si aplikasi-aplikasi Teams tadi untuk kemudian kita build dalam bentuk contohnya artificial intelligence. Di company saya, ini contoh kan di sini adalah pakai Dynamics. Nah, di company saya connect ke SAP. Bagaimana terus kemudian kita integrasikan datanya dengan SAP. Gitu. Nah, apa yang kita gunakan gitu ya? Ini salah satunya gitu ya. Tadi ada berupa bagaimana kita koneksi ke customer database, bagaimana kemudian kita connect ke common data services atau kita connect ke sebuah database HR dalam hal ini. Jadi salah satu contohnya untuk kita dapetin informasi posisi, kemudian informasi gradingnya dia, informasi data karyawannya. Kemudian kita pun juga build application, our own Kino application dalam hal ini perusahaan saya gitu untuk kemudian support. Termasuk ada sedikit AI, salah satunya chatbot dan segala macam. Gitu. Itu yang kemudian ini yang menarik ya, bahwa Teams itu sudah tersedia dari Power Automate, dari Power dan segala macam. Kemudian bagaimana kita bisa connect ke tempat lain? Nah, itu satu tempat di dalam teknologinya sebenarnya namanya Microsoft 365 di behind of Teams. Gitu. Nah selain itu Bun, mereka juga apalagi nih misalkan kita sih belum banyak ya, misalnya kami sih belum banyak. Misalkan banyak kalau misalkan di dunia IT itu Pak, saya nggak mau pakai Teams untuk istilahnya buat video conference. Oh saya mau pakai Cisco Webex, bisa nggak? Bisa. Saya mau pakai Zoom, bisa nggak? Bisa. Gitu. Terus saya nggak mau pakai kandannya si Microsoft, tapi saya mau pakai Trello, itu bisa nggak? Bisa. Itu kita bahkan bisa masukkan ke dalam Teams. Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, tapi kemudian ini yang paling menariknya. Setelah itu kan tadi contoh-contoh yang kemudian istilahnya trial gitu ya. Itunya tadi saya cerita. Nah, saya mau cerita kemudian di yang paling menarik di sini. Kita pakai nggak pakai dari yang paling simple, dari yang kemudian kita lakukan benar-benar praktikal. Ini yang menurut saya juga mau cerita bahwa kami di Kino dengan kemudian segala keterbatasannya kita bisa pakai really gitu. Nah, contoh ya Microsoft Form. Ini simple gitu ya. Pak, ini apa bedanya dengan Google Form? Mirip. Tapi kemudian yang paling penting gini. Tadi mungkin saya mau nyambungkan gini. Bagaimana kita, makanya tadi kan kuncinya kita di IT itu bukan hanya sekedar pusing di teknologi, bagaimana kita bisa membantu bisnis, gitu ya. Bagaimana kita membantu bisnis dalam hal apapun, dan bukan berarti hanya yang penting teknologi IT. Kemudian ada yang kalau bukan istilahnya kami di consumer good, di sales kita bantu sales gimana sales itu bisa lebih mudah dan kemudian mendouble salesnya. Atau membantu operation di mana? Di finance, di HR gitu ya. Nah, contoh yang kemudian event saya tampilkan hari ini, Forms-nya adalah untuk melakukan apa? Sekarang lagi zamannya COVID gitu ya. Lagi zamannya COVID, kami pakai satu teknologi as simple as Microsoft Form di dalam Microsoft Teams untuk apa? Untuk kemudian ngecek keadaan kesehatan di seluruh karyawan setiap hari. Mereka harus kirimkan, oke, hari ini ada sakit kah atau ada gejala kah dan segala macam, untuk kemudian bisa di action sama tim HR dan tim kalau perlu dari tim rumah sakit, kita perlu action nggak sesuatu nggak gitu. Ini ya menariknya itu. Jadi think about it bahwa kita bahwa sebenarnya simple gitu ya. Mungkin teman-teman tahunya Google Form, nah kita di Microsoft Form juga ada dan kita bisa gunakan sampai se-advance itu. Gitu. Kemudian, nah ini dia SharePoint gitu ya. SharePoint itu apa? File sharing atau kemudian gampangnya seperti itu. Saya juga jadi ininya SharePoint. Kalau
Kalau mungkin teman-teman pakainya Google Drive gitu ya. Nah, saya juga pakai Google Drive, tapi saya juga lebih suka SharePoint. Ini industri kita seperti ini. Ini untuk apa? Untuk kemudian as an easy bahwa online file tersedia dan kita bisa embedded kemudian dengan si Teams, dan kemudian kita bisa satukan apapun file ya, termasuk tadi misalkan si Microsoft Form hasilnya dalam bentuk Excel dan Excelnya masuk ke SharePoint. Itu juga kita pakai, dan kita pakai untuk apa? Everything, almost hampir di seluruh pekerjaan, mulai dari sales, menyimpan data penjualan, mulai dari kemudian di finance, menyimpan data pembayaran dan accounting gitu ya, sebelum dimasukkan ke ERP, itu ada di sini. Itu HR untuk kemudian tadi contohnya gitu ya, untuk kemudian bagaimana si data COVID itu diatur, ada di sini semua. Gitu. Terus, nah ini yang menarik. Salah satunya tadi saya sempat cerita juga sedikit loh, ada BI-nya atau intelligence atau reporting, gitu loh. Ini yang kemudian kita embed di dalam si collaboration tools tadi. Datanya kemudian bisa 30 menit update, kemudian bagaimana ada action plan. Saya kasih contoh, misalkan saya sebagai national sales manager, kemudian saya tahu bahwa ini kayaknya yang contoh dalam non-food city kurang bagus nih di daerah Semarang atau Jawa Tengah. Nah, kemudian saya akan tahu, saya akan hubungin, saya akan komen dan pakai chat tadi untuk kemudian dapat action kenapa sih Semarang salesnya kurang baik, kenapa cuma 42% contohnya. Nah, berikutnya ini yang paling saya suka juga sebenarnya, build custom apps dengan Power Apps gitu ya. Saya malah punya bercandaan gitu ya sama programmer saya, terus kemudian sama user saya. Kalau ini mohon maaf bukan ada kondisi politik ya, jadi gini. Kalau kemudian saya clear dengan apa yang mereka minta dan kita support, kita bisa bikin aplikasi lebih cepat berapa? 2 minggu, dan kemudian pakai nanti penyelipatan agile. Yang penting jadi dulu, yang penting kemudian saya bisa support dengan mereka. Salah satunya misalkan, gimana saya melakukan off-name atau cek stok di masing-masing distributor, dan saya punya 190 distributor. Ya, itu yang kita lakukan dalam waktu 2 minggu, dan kita build application, dan si tim sales ini kemudian bisa lakukan langsung jalan ke 190 dalam waktu 2 minggu. Gitu. Kita bikinnya 2 minggu, mereka harus cepat nih kita nge-track stok dan segala macam. Nah, kita pakai solusinya di sini di Teams. Gitu. Nah, termasuk bikin automate-nya apa? As simple as that gitu. Ketika saya tahu saya ada file yang jatuh misalkan di form lamaran ya, contohnya ini bisa lagi form lamaran. Terus kemudian kalau buat saya satu juga ada PMO atau Project Management Office. Kemudian ini bisa ada butuh approval dari siapa gitu lah. Butuh approval dari siapa? Dari bosnya. Butuh approval dari kemudian PMO manager gitu. Itu kita buat seperti itu bagaimana. Nah, ini yang disebut dengan workflow dan automation. Itu yang kemudian kenapa cuma 2 minggu ya, seperti ini. Kalau misalkan tadi kalau yang biasa mungkin programmingnya kelas berat gitu bahasa saya ya, nah kita cuma hanya drag and drop, when a file is created in folder, get a profile, kemudian dapat approval di version 2, apply to each, wait for approval version 2, that's it. Gitu. Itu yang kita lakukan. Ya memang is easier than it said ya, tapi paling enggak kita punya model untuk sebuah aplikasi itu dilakukan dengan cepat. Bukan berarti setiap aplikasi berarti di perusahaan Bapak hebat dong ya, 2 minggu langsung jadi, 2 minggu langsung jadi, nggak juga sih gitu ya. Tapi at some point 2 minggu ini sekarang jadi istilahnya kebiasaan kita untuk kemudian kita paling nggak bisa bikin MVP gitu ya, bisa bikin at least produk pertama yang dilihat sama bisnis untuk kemudian dia oke apa tidak, atau mereka belum sesuai atau bagaimana gitu. Nah, tadi saya cerita balik lagi bahwa kita bahkan bekerjanya, nah kuncinya tadi kan kalau dibilang teamwork kemudian jadi setepat, gak usah kemana-mana. Kami jadi melakukan bahwa orang ketika sudah dalam Microsoft Teams itu semua lakukan pekerjaan di situ, nggak perlu kemana-mana. Dia mau nge-chatting, dia perlu aplikasi, dia mau ke BI, dia mau ke lakukan approvals, dia mau melakukan SharePoint untuk lihat email filenya ada di mana, is all on this Teams. Tidak perlu kemana-mana. Dan tadi artinya kalau tadi ingat di presentasi pertama saya adalah bagaimana konsentrasinya itu nggak kemana-mana, nggak perlu gen 23 menit lagi, itu ada di sini. Itu yang saya mau cerita sebenarnya. Nah, last but not least ya, ini semoga saya masih waktu. Jadi Pak udah semuanya bagus, kemudian cukup nggak? Atau kita berhenti nggak di sini? Nggak.
Yang paling saya juga mau kemukakan ya, kita sebagai orang IT, kita juga kemudian sebagai orang yang tahu teknologi, kitanya juga harus punya these things, tapi kemudian bagaimana kita bisa benar-benar nge-push ke teman-teman di luar teknologi gitu ya. Change mindset bahwa kemudian oh ya, saya mau berubah dan bisa berubah, kemudian pakai teknologi untuk membantu, dan bahwa ini membantu benar-benar kegiatan saya gitu ya. Terus bagaimana kita juga membantu, contohnya yang paling simpel tadi, business process optimization. Bagaimana kemudian accessible, kita punya masalah untuk ngecek COVID gitu ya, punya isu itu, kita harus punya bantu seperti itu. Business process optimization harus seperti apa gitu loh, nyambung nih, oh ya, dan understand the business gitu ya. Memang jangan juga memudah, menggampangkan, tapi juga jangan menyulitkan. Wah, cuman ini kok, cuman cek COVID doang, nggak usah pakai teknologi ya? Nggak juga, kita nggak boleh kayak begitu. Gitu. Nah, dengan harapan kemudian kita punya tadi proses set mindset, business process optimization yang kita ngerti sebagai orang teknologis ya. Nah, kita bisa accelerate the business because itu dari mulai the small things, dari mulai yang kemudian itu simple, biasanya akan menciptakan sesuatu yang lebih besar gitu. Dan itu yang kejadian yang saya rasakan ketika saya implementasi si workflow ini ya dengan Microsoft, yang makanya saat saya work Microsoft adalah it really helps the business, it really helps, bahkan mulai dari tangible atau yang bisa dihitung itu sampai intangible gitu kan. Gimana kita bisa action cepat membantu. Contoh saya ambil contoh tadi adalah siapa yang butuh support di COVID gitu ya, itu kemudian action cepat kan, dan yang paling mudah digunakan oleh bisnis gitu. Tapi jangan lupa kemudian apa yang harus lakukan. Kadang-kadang gitu udah bisa, cuma 2 minggu banyak nih, lakukan request ya. Kita harus bikin priorities gitu, lakukan assessment, bagaimana optimize-nya, termasuk memodernkan arsitekturnya paling gampang gitu ya. Saya pernah ketemu gitu ya dari satu HR-nya gitu ya, dia masih, Pak, saya nggak bisa buka Teams di sini. Ternyata dia masih pakai, ternyata masih ada beberapa gitu ya, cara berpikirnya jadul dikit ya, masih pakai handphone yang lama dan segala macam gitu-gitu. Nah, bagaimana kita bantu modern arsitektur itu bukan hanya dari tim kita di IT, bukan hanya kemudian servernya harus paling bagus, kemudian pakai cloud teknologi, tapi yang paling kecil di doernya juga gitu. Nah, balik tadi kita gimana kita membantu simplify business prosesnya dan leading. Jadi kita harus kasih example, contoh-contoh di masing-masing orang-orang gitu ya. Itu sih dari saya. Semoga memberi satu inspirasi, kemudian kasih istilahnya apa yang ada di industri seperti ini. Contohnya di kami di Consumer Goods dengan satu langkah yang saya pakai salah satu teknologi dari Microsoft, gimana kemudian workflow, gimana kemudian collaboration tools itu benar-benar membantu di kami. Gitu aja. Selamat malam. Mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ari. Mungkin ada lagi nih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lagi mengikuti bootcamp digital ini, Pak. Oke. Nah, saya kalau boleh tambahkan gini. Jadi seperti tadi saya bilang 20 tahun lalu gitu ya. Jadi ketika saya pun juga senang ikut kelas seperti ini, tapi bedanya adalah ketika saat itu saya harus belajar Microsoft.NET ASP. Saya ingat banget itu. Saya harus ikut di Microsoft, terus kemudian saya harus cari, dan bahkan ingat sekali saya harus ke satu tempat cari yang biayanya murah gitu ya, maaf gitu ya, atau paling efektif, saya nggak bilang murah ya, paling efektif atau paling sesuai dengan saya cari, pengen saya belajar ASP.NET. Itu difficult. Saya harus kenal orang Microsoft, saya harus tahu, ternyata adanya di jauh dengan tempat tinggal saya. Waktu saya tinggal di Jakarta Timur, saya harus belajar di Jakarta Barat, bayangkan. Itu effort yang saya lakukan. Nah, kemudian dengan adanya bantuan Camp for Offer seperti ini dan ada bantuan teknologi, kalian dipermudah, kemudian bisa belajar lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat dan kemudian mungkin lebih efektif dan segala macam. Itu pergunakanlah dengan baik, karena terus kemudian yang satu pergunakan dengan baik, terus kemudian be an expert of that. Itu yang paling penting, karena yang di usia muda atau yang usia masih awal, be an expert of everything. Itu, wah Pak, tapi kemudian bagaimana saya bisa benar-benar bisa itu ya, ahli dalam satu hal.
nanti akan terpilih sendirinya gitu loh. Dan bahkan gini, saya juga kalau boleh kasih advice, ketika start itu be expert of everything, kemudian jadi spesialis, ketika kalian nanti putuskan untuk kemudian jadi generalis lagi, itu bisa. Dan ilmu di generalis ini yang kemudian, saya ingat dulu saya pernah jadi bisa semuanya tadi. Saya bisa cerita tadi kan security, bisa cerita tentang collaboration, kita bisa cerita tentang even office, simple digital marketing, karena pernah at least tahu dari semuanya gitu loh. Tapi pernah jadi spesialis ya? Pernah. Saya pernah jadi spesialis, mungkin saya bisa cerita sedikit. Saya spesialis di BI, di Business Intelligence Reporting, gitu-gitu. Nah, tapi kemudian jadi generalis lagi. Nah, the moment ketika belajar pertama itulah yang kalian bisa lakukan. Dan salah satunya dengan Camp for Offer ini menurut saya sangat bagus bagaimana kalian bisa jadi, kalau bahasa saya, expert of everything dengan lebih baik, dengan lebih mudah, dengan lebih efektif gitu ya. Selamat belajar, dan kemudian semoga apapun yang Camp for Offer lakukan ini terus dilakukan dan bisa berguna sekali buat teman-teman semua, buat kalian. Gitu, Mbak Asti. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya, sudah mau menemani teman-teman nih selama 1 jam atas materinya yang luar biasa, dan juga Q&A-nya tadi sangat menarik. Pak Ari, terima kasih. Ya, sama-sama. Happy to be here. Mungkin nanti malah bisa izin, sometimes mungkin saya bisa sharing lagi. Siap Pak Ari, ditunggu malahan bersama teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada lagi-lagi, tetap ya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sekali lagi ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Ari. Baik teman-teman, mungkin sesi malam ini kita sudahi dulu ya teman-teman. Nanti kita akan melanjutkan bincang-bincangnya dan juga diskusinya melalui grup Telegram. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.